Saya melihat di sini adanya sosok jahat yang mendiami rumah. Dan efek yang diakibatkannya adalah keluarganya menjadi hancur. Saya memilih angka kelahiran nomor 3. Nur, kelahiran tanggal 3, mendiami sebuah rumah angker selama bertahun-tahun. Konon, di rumah tersebut terdapat berbagai macam sosok makhluk gaib jahat. Banyaknya makhluk tak kasat mata membuat keharmonisan keluarganya menjadi hancur berantakan. Karma baik atau karma buruk yang menimpa Nur dan keluarganya. Mbak Nur lahir tanggal 3 bulan April, tampaknya memiliki banyak teror di rumah ya Mbak. Ya. Bahkan pada saat saya menghadapi Bang Nur sekarang juga, itu kondisi matanya berdenyit ya. Dahinya tuh kayak nekuk gitu, kayak khawatir sekali, bener-bener luar biasa. Benar-benar luar biasa khawatir dengan hal-hal seperti itu. Maafin Mas ya. Ini hanya sebentar aja kamu tinggal di rumah Bapak. Aku akan segera menyusul ya. Aku mau pindah dari sini. Aku mau tinggal di sini aja. Itu kan Mas, kamu sih waktu itu nggak mau dengerin saran aku. Kita tuh nggak perlu gade rumah ini buat usaha sablon kamu. Iya kalau berhasil. Kalau nggak kan malah jadi kayak gini. Raffi, kenapa Raffi? Kenapa kamu? Aku mau pergi dari sana. Raffi Raffi. sayang, Udah nggak apa-apa. Raffi cuma nggak bisa nahan perasaan aja. Makanya jadi begini. Ya tapi Raffi nggak boleh kayak gitu sayang, Raffi. Wah, aku mau pergi dari sana. Raffi nggak boleh gitu sayang. Siapapun kamu, gua ada kubur Raffi. Dia nggak bisa tinggal sini. Pantai. Mbak, dia kesurupan, Mbak. Iya, Pak. Raffi nak. Gimana sih, Pak? Jadi saya merasakan di sini ada angka 3 dan angka 4 juga, dan rumah yang agak aneh. Kok datang sendirian gini? Rumahnya mana? Rumah digadaikan, Bu. Saya sama Raffi mau numpang tinggal di sini. Boleh ya, Bu? Loh kok bisa digade sih Nur? Apa ibu bilang? Si Rohmat tuh nggak bisa apa-apa. Terus kemana dia? Mas Rohmannya kerja, Bu, biar bisa buat bayar gadaian rumah. Alah, alasan aja. Bu, itu lihat. Dia siapa? Raffi, nggak ada siapa-siapa. Udah, Ibu capek. Kita perlu istirahat. Ayo masuk. Nur, anakmu nopo toh? Raffi emang suka gitu, Bu. Saya mencurigai anaknya ini merasakan hal-hal yang menakutkan di rumah. Iya, pernah ngelihat ada sosok wanita yang dia takutin. Wanita. Bu, bangun, Bu. Tapi kebut kencing nih, Bu. Kenapa sih? Tapi itu hantu. Itu si Raffi kenapa sih? Jejeritan terus dari tadi. Ayo Raffi, kamu tidur lagi. Teriak. Berisik. Ini anak kok ribut terus. Ada sih, Bu. Kok marah-marah? Itu si Raffi. Jejeritan terus. Dari mulai datang sampai sekarang. Lagi ribut. Yang ribut itu kamu, Bu. Raffi kan anak kecil. Nggak usah dimarahin gitu. Barangkali aja dia ngeliat setan. Selama kita tinggal di sini, saya nggak pernah itu diliatin sama setan.
gambar cewek di sini. Saudara ini. Iya. Bu, itu apa, Bu? Raffi, kenapa? Nggak ada apa-apa. Kamu lihat apa? Tidak ada apa-apa. Bagaimana, Pak? Apa yang Bapak bisa lihat di rumah kami? Saya tidak merasakan apa-apa di rumah ini. Kamu dengar apa yang dikatakan Bapak ini? Di rumah ini tuh tidak ada apa-apa. Tapi nggak bohong. Kalian tenang. Kalau ada jin, setan, atau makhluk halus lain, kalian tidak usah khawatir. Saya pasti mengusirnya. Semua makhluk halus takut sama saya. Jangan sombong kamu, dasar penipu. Kamu saja tidak bisa lihat kami. Kamu mau usir kami. Kekhawatiran Mbak Nur yang paling besar itu apa? Anak-anak sakit-sakitan atau apa? Yang pertama orang tua gitu ya, sampai sekarang gitu. Kenapa nggak bisa akur gitu? Pak, Bu, suami apa yang selalu ada di rumah? suami tidak berguna. Pak, kamu itu kok santai-santai sih di rumah? Mau menghabiskan warisan orang tuaku? Kapan kamu menghasilkan uang banyak buat aku, Pak? Saya istri durhaka, hormat pada suami. Saya cuma marah. Saya akan cari uang yang banyak, tapi nggak usah pakai ngomel. Nih. Bu, ibu tuh kenapa sih? Bapak kamu itu selalu aja nyalain ibu. Dia itu selalu merasa dirinya tuh selalu benar sebagai suami. Ibu tuh capek. Tapi kayaknya bapak nggak gitu loh, Bu. Belain aja bapakmu terus. Dan kamu juga nyari suami itu yang benar kek. Lihat sekarang, kamu numpang lagi kan di rumah ibu. Raffi, kenapa? Di sini nggak ada siapa-siapa. Siapa sih? Maaf, Bu. Aja. Nur bikin ibu kaget. Maaf. Kamu kenapa? Nur mau pinjem uang sama ibu. Jangan kasih. Dia itu hanya menyusahkan kamu. Nggak ada. Kamu itu selalu aja bikin ibu susah. Maksudnya apa ya, Bu? Sebelumnya Nur nggak pernah nyusahin ibu. Bapak dan ibu itu bertengkar. Itu gara-gara kamu dan anakmu yang selalu merengek minta pergi. Kalau kamu tuh nggak suka tinggal di sini, ya sudah kamu pergi aja. Rumah ini akan lebih baik tanpa kamu dan anak kamu. Di kamar dekat dapur, kayak orang lagi duduk lagi selonjoran gitu. Terus di dapur itu bau kentang. Jadi baunya amis, ada bau kentang. Kadang bau kentang. Di dalam rumah itu sebenarnya ada apa gitu, kok bisa sampai keluarga ini sampai hancur gitu. Ibu sama bapak tuh berantem terus ya, sampai dari saya kecil sampai sekarang tuh yang dinamakan akur tuh kayaknya bisa kehitung.
kenapa sih? Aku pulang bukan disambut. Raffi menghilang. Tapi kemana? Kamu udah cari? Udah, tapi nggak ada. Udah kita cari lagi. Mungkin dia ngumpet. Raffi. Raffi! Mas nggak bisa dibuka. Raffi! Raffi! Mas, kok bawa kentang ya? Mas, ada hantu di belakang Mas. Ada, kamu nih. Ada tadi aku lihat, Mas. Mana? Raffi! Raffi. Kamu bisa ada di situ sih, Mas. Ini nggak apa-apa. Kenapa dia jadi ada di sini sih, Pak? Bikin rumah ini makin sempit aja. Maaf Bu, saya belum punya uang untuk kontrak rumah. Bukannya kamu tuh habis nyari kerja? Iya Bu, tapi belum dapat kerjaan sampai sekarang. Udah, Pak. Mending kita makan daripada kesel. Lihat mantu yang enggak benar. Ayo, Pak. Makanan ini cuma buat ibu dan bapak. Kalau kalian mau makan, makanannya di luar. Setidaknya bagi buat Raffi aja, Bu. Kasian, Raffi kan belum makan. Oh, harus yang harus kasih makan. Kan ada rumahnya. Belatung! Ada belatungnya, Bu. Ada belatung, Pak. Terus emang neneknya juga ngerasain, dia neneknya sih nggak ngeliat, cuman mencium bau amis gitu. Enggak, neneknya, ibu saya. Kamu tuh kalau ngomong kok enak aja jual. Kamu kira gampang jual rumah? Belum nanti mesti cari rumah lagi di mana? Ini rumah ibu loh, Nur. Jadi ibu yang nentuin. Kamu itu ngomong kok asal aja. Bilang aja, kalau kamu mau minta warisan, bapak sama ibu tuh pasti hidup. Ya kamu minta sana sama suamimu yang pengangguran itu. Ya ampun, Bu. Maksud Nur tuh bukan kayak gitu. Assalamualaikum. Tuh lihat tuh. Mau bikin apa lagi sih dia? Makin sempit aja rumah. Barang-barang dia itu. Saya minta izin mau buka usaha sablonan di sini. Lagian kan saya juga perlu mengawasi Raffi, Bu. Kalau mau buka usaha di sini boleh aja. Tapi ingat, tempat nggak gratis. Saya paham kok, Pak. Nanti hasil dari sablonan saya akan bantu untuk kebutuhan keluarga. Ini juga saya mau langsung mulai, Pak, karena ada pesanan dari teman. Alhamdulillah, Mas. Nur bantuin ya. Gak usah, kamu tidur aja. Udahlah, Pak. Mending kita tidur aja, Pak. Biarin dia kerja. Nur, kamu tidur sana. Mas, saya duluan ya. Ya. Rahman, bunuh dia. Aku akan memberikan pesugihan yang banyak untukmu agar kamu cepat kaya. Apa aku harus melakukan ini? Tapi bagaimana aku bisa membunuh mertuaku sendiri? Tangkap dia dengan bantal guling itu. Tidak, aku tidak menjadi pembunuh. Apa yang kamu lakukan, Rahman? Kamu harus memberiku tumbal. Tidak, aku akan menjadi pembunuh. Memang pengecut. Selamanya kamu akan tetap dihina. Orang sepertimu sebaiknya mati. Apa maumu? Ampuni
ingin mendapatkan tumbal dari salah satu penghuni rumah ini. Dan orang itu adalah kamu, Rahman. Kamu akan jadi tumbalku, Rahman. Ada hantu, Nur. Hantu membunuh aku, Nur. Mana sih orang nggak ada? Dia juga ngarang deh. Ada beneran. Roman, apa yang tadi kamu lakuin, Mason? Mau celakain dia? Mau ngebunuh? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Pak, ampun, Pak. Pak, maksudnya apa sih, Mas Rahman tuh nggak mungkin ngelakuin itu. Suamimu sudah gila, loh. Kalau bapakmu ini tidak keburu datang, ibu sudah tewas dipekap dia pakai bantal. Itulah hantu penghuni rumah ini, Bu. Beneran, Bu. Allah, kamu yang mesti dihajar. Rafi. Hantu apa? Udah gak ada apa-apa ya. Udah duduk lagi sama Ibu ya. Nggak ada ya, nggak ada. Tapi aman ya. Jangan takut lagi ya. Bapaknya teriak hantu, anaknya juga teriak hantu. Nggak aja malam-malam. Tidurnya tetangga itu malu. Dan kamu, awas ya kamu. Kamu tetap tidak mau mengaku apa yang kamu lakukan tadi. Saya minta maaf, Bu. Saya benar-benar tidak melihat melakukan apapun sama Ibu. Percaya deh, Bu. Awas ya, sekali lagi saya lihat kamu bikin hal yang aneh-aneh kayak tadi. Saya hajar. Iya, Pak. Larut. Kamu bisa nyablon nggak sih? Bagian mana yang disablon? Bapak jangan sembarangan ya. Saya ngerjain tablonan Bapak ini sampai malam. Semua kaos yang kamu berikan ke saya itu masih polos. Belum ada yang disablon sama sekali. Nggak mungkin. Kamu pikir saya mengada-ngada? Nih, periksa sendiri. Nggak mungkin. Saya ngerjakannya semalam suntuk, Pak. Saya nggak butuh kaos-kaos ini lagi. Karena saya sudah menemukan tempat sablon yang jauh lebih bagus dari tempat ini. Pak, jangan, Pak. Saya akan mencoba memperbaikinya, Pak. Pokoknya saya nggak mau bayar. Permisi. Pak, jangan, Pak. Pak. Makanya, kalau kerja itu yang benar. Kerjain hal gampang kayak gitu aja nggak bisa. Ibu kan tahu. Saya kerja sampai malam, Bu. Buat nyelesain orderan ini, Bu. Ibu tuh jangan nyalain Mas Rohman terus. Ini pasti sabotase ya kan, Mas? Ulah saingannya Mas Rohman. Karena saya tahu betul, Bu. Saya dampingin Mas Rohman setiap lagi ngerjain sablonan. Alah, kamu belain terus tuh suami kamu. Udah tahu dia yang salah. Ayo, Pak. Mas, kamu yang sabar ya. Kamu kan tahu sendiri, ibu emang gitu orangnya. Dulunya sih bekas sawah kalau nggak salah. Sawah? Iya. Terus dalam rumah itu sering ada penampakan gitu, kayaknya yang tinggi besar gitu. Terus ada kayak angin gitu. Kalau ada angin katanya ada kuntilanak katanya gitu. Angin ada kuntilanak. Aku berjanji, aku akan mempersembahkan darah ayam cemani untukmu. Bagus, Rahman. Kau sudah memberikan darah ayam cemani untukku. Tapi itu belum cukup. Aku ingin darah mertuamu. Tapi aku sudah berusaha. Aku tidak mau tahu. Aku ingin tumbal salah satu dari mereka.
Mas, Nur, ngapain sih di sini? Cari-cariin loh. enggak Nur. Aku lagi cari angin. Aneh deh kamu. Ayo masuk. Pergi kamu dari sini. Kamu gak bakal bisa ngusir aku. Aku sudah berhasil menaburkan rendaman air kelor dan garam. Sekarang tinggal obor. Akhirnya semua sudah kulaksanakan dengan baik. Aku sudah berhasil. Kata dukun, hantu itu takut sama cahaya obor. Astagfirullahaladzim. Ibu bikin apa sih? Rumah kita hampir aja kebakaran. Sepertinya dari obor yang saya nyalakan tadi, Pak. Ngapain ibu nyalain obor segala? Mau bakar rumah kita? Seberapa Manto, yang penting kalian sudah selamat. Makanya lain kali hati-hati, Bu. Bikin kaget aja. Perempuan ini tidak menunjukkan mukanya secara detail ya. Dan Iya. ini sebenarnya saya melihat, kamu pernah sempat lihat tidak? Kalau saya enggak, Anaknya. anak sama ibu. Di sini ada beberapa perempuan dan kemudian di sini dia memegang kepalanya. Maksudnya itu buntung. Buntung. Tidak akan mendapatkan uang dari pekerjaanmu itu. Ayo cepat, berikan aku tumbal. Aku nggak mau. Pergi kamu! Kamu bilang apa? Hah? Kamu ngusir aku? Enggak, Bu. Itu tadi... Kamu tuh bener-bener mantu yang nggak tahu diri. Udah numpang, belagu lagi. Apa yang kamu harapkan dari dia, Rohman? Ayo cepat, bunuh dia. Ambil gunting itu. Bunuh dia. Mau apa? Hah? Mau apa? Ayo, Rohman. Bunuh dia. Ada apa sih, Bu? Tanya itu si Rohman tuh. Mau ngapain dia pegang-pegang gunting segala? Enggak, Pak. Ini mau gunting benang, Pak. Ini ada yang keluar-keluar, Pak. Hah? Iya, Pak. Aku mau tinggal di sini. Aku mau pulang ke rumah. Kamu gak boleh pergi dari sini. Anakku senang bermain denganmu. Kamu harus tinggal bersama kami. Mau pulang. Mau tinggal di sini, Papa. Ibu. Ayo main sama aku. Aku mau tinggal di sini. Aku mau pulang. Tolong, kasih aku mau pulang. Aku senang lihat kamu menderita. Tapi aku gak mau lihat kamu mati. Bapak, Ibu, tolong.
Bangun ya. Raffi, Raffi sayang, Raffi, bangun dong nak. Ini ibu di sini, Raffi. Sudah, Bu, lepasin, Bu. Raffi. Lepasin, Bu. Raffi bangun! Pak, sudah, Pak. Kasihan Raffi jadi gitu terus. Apa-apaan sih kalian? Memangnya cara itu bisa bangunin Raffi? Gak bisa, Pak. Kita ini tetap butuh bantuan warga, Pak. Karena di rumah ini gak ada yang bisa ngaji. Nanti Bapak cari caranya. Tapi jangan minta bantuan warga. Nanti nama baik keluarga kita hancur. Ngerti kamu? Seperti anak ini bisa dijadikan sebagai temanku dan makananku. Bisa kita jadikan makanan. Raffi takut apa? Raffi nggak boleh takut. Di sini ada ibu. Ya, Raffi nggak usah takut lagi ya. Kan? Akhirnya Raffi sadar. Dan kita nggak perlu ngerepotin orang. Iya, tapi kita kan nggak pernah tahu, Pak. Raffi sadarnya karena apa? Bisa aja besok sewaktu-waktu Raffi kayak gini lagi. Pokoknya Bapak nggak akan setuju kalau kita melakukan hal yang membuat harga diri dan nama baik keluarga kita hancur. Masih aja gengsi digede-gedein. Coba kalau si Raffi ini belum bangun. Bu, besok Ibu ke pasar beli kembang 7 rupa. Buat apaan, Pak? Ibu kan mau rumah kita aman. Ibu mau Raffi nggak diganggu lagi. Beli kembangnya besok. Apakah 7 ini mengisyaratkan anaknya usia 7 tahun atau usia 8 tahun ya? Oh iya, Atau- anak. Anak. Oh, anaknya Wow. 7. Iya. Umur 7 tahun sekarang. Iya, mau 8. Mau 8. Iya. Karena dari angka-angka yang saya jumlahkan di sini dan akumulasinya menghasilkan angka 7. Ini adalah 7 berdampingan dengan anak ya. Jadi Iya. saya ngelihat di sini usia anak kamu 7 kemudian anak, dan saya mencurigai anaknya ini merasakan hal-hal yang menakutkan di rumah. Iya. Mau main bareng mereka. Nanti akan aku buat mereka biar mau main bareng kamu. Aduh. Rapi, kamu ya yang nimpuk aku? Bukan, aku nggak nimpuk kamu kok. Terus siapa? Dasar kamu Rapi, aneh. Teman-teman, jangan temenin Rapi yuk. Aduh, lepasin! Lepasin, jangan gangguin temen aku! Tolong! Lepasin! Tolong! Tolong! Awas kamu ya Raffi, aku bilangin bapak aku sama Pak Ustadz. Yuk! Jangan nih! Jangan kasih tauin dong! Pak Manto. Cucu Pak Manto, si Raffi itu sudah ngerjain anak saya, Pak. Apa-apaan sih ini kalian? Datang-datang ngerubungin saya. Kenapa emang cucu saya? Kata anak saya, di rumah Pak Manto itu ada hantunya. Dan si Raffi berteman dengan hantu. Sampai-sampai kuping anak saya ini dijawar sampai sakit, Pak. Hantu? Lindur kalian semua. Mana ada hantu? Gak usah ngarang-ngarang deh. Anak-anak kami juga melihatnya, Pak Manto. Sampai anak-anak kami takut pulang ke rumah. Kalian ini gak ada kerjaan apa? Nuduh sembarangan. Udahlah Pak Manto, bilang aja sama keluarganya. Nggak usah nakut-nakuti anak kami. Nanti kami laporin Pak RT dan Pak Ustadz. Udah, kita tinggalin aja. Iya, sering sakit itu. Sakit. Apa kadang kakinya gitu suka kerasa nggak bisa jalan gitu. Terus kalau dimintain katanya ada tanaman gitu, katanya ada apa sih namanya?
ada yang ditanam katanya, terus dicariin nggak ada. Kok ada tanaman seperti ini dalam rumah? Ini kan bisa nyerap oksigen lebih banyak. Ya, sepertinya bisa bikin gatal ya. Udah mungkin. Kenapa ini? Tolong Bapak Raffi. Iya, Pak. Ini. Tolong, Pak. Ih, tolong. Tolong tarikin tapi lo. Ya, Bu, tolong, Bu. Bentar. Emang Raffi kenapa sih? Kamu nggak lihat tuh ada tanaman aneh di dinding? Ada apa-apa, lu nggak ngeliat apa-apa kok. Nama sepanggil dukun itu. Rumah ini terlalu membahayakan buat kita, terutama buat Raffi. Lihat Pak, semua rumah saya masih bagus. Rumah klasik, walaupun sudah tua, saya jamin masih kokoh Pak. Bapak suka kan rumah tua? Sesuai selera saya, Pak. Saya suka rumah tua. Apalagi rumah Bapak ini bagus sekali. Mungkin nanti ada beberapa bagian saya rombak dan saya pugar. Berarti Bapak tertarik untuk beli rumah saya? Iya, saya tertarik, Pak. Raffi tidak boleh pergi dari rumah ini. Pergi kamu dari sini. Beli rumah ini. Lempar kamu. Bapak jangan kurang ajar sama saya. Bapak sudah tidak sopan. Saya tidak jadi beli rumah Bapak. Waduh, kenapa mereka di sini? Hei, wahai Rahman, berhenti! Bang. Aduh bang, tolong bang, saya akan bayar segera bang, utang saya bang. Roman, lu nggak boleh lari dari kenyataan. Kalau lu masih punya utang sama gua. Ngerti bang. Gue kasih tahu ya. Gue kasih waktu 1 minggu. Minggu depan gue bayar. Kalau enggak, bang. Kalau kagak. Aduh, ampun bang. Cabut. Tidak ada cara lain, Roman. Harus menumbalkan mertuamu. Tapi bagaimana caranya? Kamu taruh akar-akaran di depan kamar mertuamu. Dan selanjutnya, biar aku yang melanjutkan. Setelah ini, aku akan menyerahkan Manto sebagai tumbal. Maaf, aku terpaksa. Ibu, aduh. Kenapa sih? Ini ada apa lagi sih? Nangis-nangis? Sakit, Bu. Kaki Raffi nggak kenapa-napa. Tapi sakit, Bu. Raffi nggak bisa jalan. Udah Nur, cepet dibantu anakmu. Jangan diam aja. Raffi bawa ke dokter ya. Iya, Bu. Bu, temenin Nur ke dokter ya. Memangnya suami lu kemana sih? Aduh, kenapa mesti Raffi yang injek akar-akar itu? Gimana hasilnya, Dok? Dari hasil pemeriksaan, di kaki anak ibu terdapat akar-akar tanaman. Akar. Gimana bisa, Dok, ada akar di kaki anak saya? Saya juga kurang mengerti penyebabnya. Tapi Raffi, akar-akar itu di depan kamar nenek. Kenapa? Bisa ada akar di depan kamar nenek? Raffi juga nggak tahu nih. Tiba-tiba masuk ke kaki Raffi. Yaudah. Tapi akar-akar itu bisa dikeluarkan kan, Dok? Jalan satu-satunya untuk mengeluarkan akar tanaman itu hanya dengan operasi, Bu. Operasi. Kenapa akar-akar malah menyerang anakku? Itu sebab
sebagai peringatan jika kamu tidak segera menumbalkan salah satu dari kedua mertuamu itu. Aku baru mau menumbalkan mereka. Jika kamu terlalu lama, maka nyawa anak pula sebagai gantinya. Aku mohon jangan. Jangan jadikan anakku sebagai tumbal itu. Kamu sudah tahu pilihannya, Roman. Baik. Aku akan segera menumbalkan bapak mertua. Iya, benar. Di kaki anak ini memang ada akar, seperti akar daun sulur. Pak, Bapak bisa bantu tolong keluarkan akar itu kan, Pak? Saya mohon. Baiklah, akan saya coba. Suamimu ini, dia mencoba membunuh bapak. Kamu bener-bener udah keterlaluan ya, Mas. Roman, dasar mantu gak tahu diri kamu ya. Pergi kamu dari sini. Nur, aku mohon maaf Nur. Jangan usir aku Nur. Udah gak mau ngeliat kamu lagi di sini. Mendingan sekarang kamu pergi dari rumah ini, Mas. Pergi! Mana aku ini? Dengan ini, saya akan menumbalkan anak dan istri saya. Silakan. Ayo, Mas, kita makan. Kalian aja dulu. Papa tadi udah makan bakso sama teman-teman. Udah Bu, aku udah lapar banget nih. Yaudah ya, Mas, kita makan duluan. Jangan makan nasinya. Itu beracun. Kamu kenapa? Akhirnya mereka meninggal juga. Saya tinggal menguburkan mereka. Kamu kejam. Kamu kejam. Ini adalah tempat peristirahatan kalian terakhir. Bapak kejam. Kacau mereka. Bapak kejam. Raffi udah bangun, Nak? Raffi, gimana badannya? Udah enakan? Raffi nggak apa-apa kok Bu. Tapi Raffi mimpi tentang anak dan ibu hantu itu. Maksudnya Raffi apa? Iya Nek. Aku tahu tempat di mana anak dan ibu hantu itu dikubur.
maksud Raffi di rumah kita ini? Iya, Kek. Lebih tepatnya di bawah pohon di belakang rumah ini. Astagfirullahaladzim. Ternyata benar apa yang dikatakan Raffi. Mungkin dia adalah tulang mayat ibu dan anak. Ustaz, kasihan mereka. Lantas, sekarang gimana Pak Ustadz? Benar, Pak Bu. Bu, sadar, Nur. Terima kasih. Kalian sudah menemukan jasadku dan anakku. Sekarang, aku minta tolong kuburkan tulang belulang kami dengan layak. Dan saya juga mau minta maaf kepada Rohman karena pernah menyuruh dia untuk menumbalkan mertuanya. Saya hanya butuh teman di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita berdoa, meminta dan memohon kepada Allah semoga dapat meringankan siksa kubur mereka. Al-Fatihah. Bapak-bapak, tolong siapkan lubang pemakaman mereka. Baik Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz. Silakan. Alhamdulillah ya Pak. Semoga setelah ini rumah kita jadi lebih tenang. Kita benar-benar ngerubah patternnya dengan doa-doa, sholat, ngaji, baca Al-Quran, lantunan-lantunan ayat suci juga ya. Terima kasih ya Pak Ustadz telah meruqyah kami sekeluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Ngapain kamu kembali sini? Maafkan saya, Pak. Bu, saya hilaf. Saya sudah kena karma atas perbuatan buruk saya sama Bapak dan Ibu. Kaki saya kelindas mobil, Pak. Tapi Allah masih memberikan kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Taubatnya seseorang itu harus kita hargai. Maafkanlah dia. Karena di mata Allah, semua jabatan tinggi ataupun rendah, itu semuanya sama. Kami sudah maafkan.